Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Ibu. Mudah-mudahan sehat semua Pak ya, Bapak dan Ibu ya. Ini kondisi COVID ini kapan selesainya gitu. Jadi kalau sudah sembuh kita kan bisa aktivitas ibadah maupun yang lain dengan sebaik-baiknya gitu. Ini sebenarnya kami tampil di sini atas permintaan dari Pak DKM dan sebenarnya saya sini bukan ahli dakwah Pak ya, tapi saya sifatnya sharing knowledge gitu, Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini berkenan dan bermanfaat. Jadi sini kami akan mencoba menampilkan hubungan ayat Al-Quran dengan geologi kelautan. Jadi sebenarnya geologi kelautan itu adalah ilmu yang kami pelajari sehari-hari Bapak Ibu. Jadi kami sebenarnya ini kalau dikit kan tinggal di Bandung di tengah gunung, tapi kerjanya malah ke laut terus gitu. Jadi apa istilahnya maka laut lah gitu. Dan kalau udah ke laut kita suka ini Pak istilahnya kan jauh dari darat Pak ya. Jadi suka lupa daratan juga gitu istilahnya gitu. Ya. Jadi memang menarik sekali Pak. Jadi kalau misalnya kita sudah kerja di tengah laut, kita depan kanan belakang itu biru, kita akan terasa sekali hubungan vertikalnya akan lebih kuat gitu. Karena kan kita nothing gitu selain di tengah laut gitu ya. Nah ini sebenarnya saya sendiri sebutnya ayat geologi kelautan. Jadi sebenarnya geologi kelautan itu sudah dikemukakan oleh Imam Agung kami, yaitu Imam Agung kita, yaitu Nabi Muhammad Rasulullah SAW dalam surat An-Naml ayat 88, dan artinya, dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap di tempatnya, padahal dia berjalan seperti awan berjalan. Itulah ciptaan Allah yang mencipta dengan sempurna segala sesuatu. Sungguh Dia Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Ini bahasan tentang ayat ini telah kami tulis dan kami kirim ke majalah Mana tahun 1992, dalam sekali mungkin 20 tahun lebih ya. Tapi jadi sebenarnya apa yang kita teliti sekarang dari geologi sendiri adalah ilmu yang sangat maju sekali Pak. Ini berkembang abad 20, yaitu namanya teori tektonik lempeng. Jadi sebenarnya permukaan ini terdiri dari berbagai bagian gitu, bagian yang kita bisa uraikan menjadi beberapa bagian yang kita sebut sebagai lempeng yang sebenarnya saling bergerak satu sama lain. Nah ini luar biasa sekali. Justru baru sekarang dengan penelitian yang sangat modern kita bisa mengungkapkan kebenaran akan ayat suci Al-Quran yang sudah diungkapkan oleh Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Ya. Jadi akan kami uraikan kenapa kita lihat di sini nyatakan bahwa gunung itu sebenarnya kalau kita lihat secara dari Muhammad sendiri kan Bapak Ibu dia kayak tidak bergerak, sebenarnya dia bergerak ya. Nah Allah membandingkannya dengan awan gitu. Ini sangat menarik, kenapa dengan awan gitu. Jadi awan itu dia geraknya secara mendatar gitu ya. Ini sama dengan gunung yang bagian dari kerak bumi tersebut, dia gerak mendatar. Hasil penelitian kita itu tadi yang kami sebut sebagai lempeng itu bergerak setahun sekitar 7 cm per tahun. Itu kalau skala umur manusia nggak akan kelihatan, gunung ini kan kayak ini, tapi sebenarnya dia bergerak seperti awan. Nah itu, jadi sebenarnya menarik sekali. Jadi pengetahuan ini akan mengungkap kebenaran akan kitab suci Al-Quran jauh setelah 1400 tahun ini, luar biasa sekali. Jadi memang kita perlu pengetahuan karena memang kalau ayat pertama sini kan disebutkan Iqra ya. Iqra kita harus berbanyak baca dan baca, termasuk baca apa yang ada di dalam. Nah ini kalau geologi sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang bumi. Bumi sendiri kan terbagi dari darat dan laut. Kalau di darat kita bisa langsung mendekati objek, kita bisa sentuh, kita teliti, kita ambil sampelnya, kita observasi ini apa sih kandungan mineralnya dan sebagainya. Tapi kalau di laut ini benar-benar berbeda sama sekali karena dia tertutup air laut, jadi kita perlu teknologi, bahkan kapal. Ini diilustrasikan seperti tampak di gambar sebelah kiri bahwa di darat itu gunung, kemudian kita ada untuk posisi kita menggunakan GPS, kita ada peta, kita langsung mendekati objeknya. Kalau di laut beda sama sekali. Dan sekarang dengan teknologi modern kita sudah bisa menentukan posisi di laut. Posisi penting karena di laut tanpa posisi observasi tidak ada artinya. Artinya dengan teknologi satelit ini kita sangat menentukan sekali apa hasil yang kita dapat dari laut. Di sini dijelaskan bahwa ada di bawah laut sana itu ada gunung api yang aktif. Jadi gunung api tidak ada darat, dan di laut juga ada gunung api yang aktif. Nah ini sebenarnya kalau sejarah penelitian di kelautan Indonesia sebenarnya udah lama sekali. Jadi waktu zaman Belanda dulu sudah beberapa kali penelitian, terutama di wilayah Indonesia Timur.
Akhirnya kan ketahuan bahwa di Indonesia Timur itu laut paling dalam adalah Laut Banda. Itu hasil penelitian waktu zaman koloni ABD, zaman penjajahan. Jadi sebenarnya mereka mungkin dari segi penjajahan memang sangat mengganggu sekali, tapi dari segi mengungkap potensi-potensi yang ada di lautan adalah mereka kontribusi juga gitu. Jadi kita akan sekarang kita tahu bahwa Indonesia Timur ternyata lautnya dalam-dalam dibanding dengan Indonesia Barat. Jadi kita saksikan di sebelah kiri ini adalah kapal Singelius, kemudian di sebelah kanan ini hasil-hasil yang dia lakukan, yaitu termasuk ukuran kedalaman laut pada waktu itu. Nah ini negara kita juga terkenal sebagai negara maritim, yaitu negara yang terdiri dari pulau dan laut. Ini luar biasa sekali karena laut Indonesia yang luas ini nyata lebih luas daripada daratan. Di samping juga kita memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, baik yang tersimpan di daratan maupun di lautan. Akan tetapi yang potensi sumber daya alam yang di laut itu masih minimum karena informasi yang didapat tadi malam sudah dijelaskan bahwa karena tertutup air laut, jadi informasinya masih minimum sekali. Sedangkan Indonesia sendiri terdiri dari sekitar 17.504 pulau dengan panjang garis pantai mencapai 81.290 km yang merupakan panjang pantai terpanjang di dunia kedua setelah Kanada dengan luas area sekitar 8,3 juta kilometer persegi. Jadi kenapa kita dibilang negara maritim? Memang karena kita negara terdiri dari daratan dan pulau-pulau. Dan ini kalau dari secara iklim global sangat mengaruhi sekali karena kalau dangkal di antara pulau-pulau tersebut itu sangat mengaruhi kondisi atmosfer gitu Bapak Ibu. Jadi dengan mungkin kita pernah kenal gejala El Nino di daerah timur sana, yaitu di sekitar selatan Amerika Selatan itu hujan besar. Tapi kalau di Indonesia kekeringan itu mungkin kita pernah mengalami beberapa dekade sebelumnya. Jadi memang kondisi geografis kita itu sangat di samping dia mungkin kalau kita juga pernah mengenal istilah jamrut atau istiwa ya, memang ini kaya sekali segala macam ada. Makanya orang-orang dari Eropa tuh datang ke kita karena mereka ingin mencari sumber daya kita yang melimpah gitu. Dan sebenarnya simpelnya seperti di Eropa itu kan kalau pola makannya hanya dia makan roti, kemudian rempah-rempahnya nggak ada sama sekali. Mungkin dari pengen mencoba cari makanan yang enak, mereka mengeksplorasi sampai ke Indonesia. Ternyata Indonesia itu ada cengkeh, ada pala segala macam yang kalau dijadikan bumbu masakan enak. Di Sumatera Barat ini saya orang Sumatera Barat mungkin mudah sekali. Jadi memang karena lidah Eropa menjajah Indonesia karena memang kita dari segi hayatinya itu ya kita melimpah sekali segala macam. Belum yang ikan di laut, belum. Nah ini yang kalau kami di SDM itu kita perlu juga mengungkap potensi energi sumber daya mineralnya di laut gitu. Nah ini ilustrasinya bahwa emang nyata memang laut Indonesia lebih luas daripada darat, yaitu 3:1 sekitar 6,29 juta km persegi berbanding 2,01 juta km persegi dengan total 8,3 juta km persegi. Jadi memang dengan laut yang luas ini kebetulan memang kita di kantor kami di kelautan memang punya tugas dari Sabang sampai Merauke untuk mengungkap potensi non hayatinya gitu dari segi energi dan sumber daya mineral. Dan itu masih sedikit sekali karena memang mungkin sampai saya pensiun pun masih belum semua terpetakan gitu potensinya karena memang sangat luas. Kita sementara bergerak di area antara pulau-pulau. Di barat sendiri ada istilah kita Paparan Sunda ya. Paparan Sunda itu memang laut dangkal, itu kita mungkin kenal di utara Jawa itu laut Jawa. Di utara sampai ke laut Natuna itu laut dangkal. Jadi kedalaman sekitar di bawah 100 meter lah gitu rata-rata. Di Indonesia Timur pun demikian. Di sini ada semacam extension atau perluasan dari daratan Australia sendiri dikenal dengan Paparan Sau. Ini juga sama laut dangkal ini. Ini yang waktu pernah terjadi susut laut itu kita pernah dari hasil penelitian kelautan itu bahwa muka laut itu pernah turun sampai minus 120 meter dari kondisi sekarang. Sedangkan kondisi sekarang itu umurnya adalah 6.000 tahun. Ini berdasarkan data dari Karang dan dari Sotok 6.000 tahun. Jadi kalau kita bandingkan dengan Rasulullah diutus di Mekah itu kan sekitar 1.500. Jadi pada saat Rasulullah turun
diutus itu mesti dalam kisaran permukaan kondisi laut yang sekarang yang kemudian 6.000 meter. Jadi kalau Allah mengungkapkan bahwa luas laut adalah tadi yang 7, sekian juta kilometer persegi, itu sudah sesuai dengan kondisi muka laut yang pada saat Rasulullah turun. Padahal pada muka laut sendiri tidak demikian. Mungkin kita pernah dengar cerita dari Nabi Nuh ya. Nabi Nuh itu pernah, jadi tadi minus 120 itu umurnya sekitar 20.000 tahun yang lalu. Saya nggak tahu mungkin kisaran Nabi Nuh sekitar itu ya. Jadi pada saat Nabi Nuh diutus untuk menyampaikan ajaran kita tetap Islam ya, karena kan maupun dari Adam kan Islam. Itu beliau dikasih umur panjang juga, jadi beliau sampai mungkin dengan beli orang menyadari bahwa kalau ini naik cepat sekali, tapi umat sekitar nggak sadar gitu. Karena kan beliau bikin kapal, mungkin kalau orang lihat bangun kapal di tengah hutan gitu ya, bikin sendiri itu mungkin dibantu berapa orang gitu kan, umatnya nggak banyak dengan berapa orang ya. Itu kan kayak orang nggak ini gitu ya, tapi beliau tetap yakin ini pasti akan menjadi besar gitu. Dan memang kejadian itu. Kemudian itu jadi ilustrasi bahwa sebenarnya muka laut itu pernah naik turun gitu. Salah satu sebelumnya adalah waktu zaman Nabi Nuh, kemudian yang zaman Nabi Muhammad itu muka laut sudah belum 6.000 tahun. Nah ini jadi secara dunia itu jadi perbandingan antara laut dan darat, yaitu laut kurang lebih 71% dan darat 29% itu dapat diilustrasikan di sebelah sini bahwa ini jadi memang darat itu selalu lebih kecil daripada lautan. Demikian juga kalau kita lihat di sekitar Indonesia dan Australia sendiri bahwa ternyata lautan kita lebih luas daripada daratan. Di sini Samudra Pasifik yang biru ini kemudian Samudra Hindia sebelah sini. Nah ini hubungan kita dapat juga hubungan menarik ini bahwa Ibu nyata Quran itu adalah surat yang tertulis, sedangkan alam adalah surat yang tidak tertulis. Nah di Quran sendiri terdapat 32 ayat yang menyebut kata laut. Darat yang cukup 13. Jadi dari sini ada posisinya kelihatan kalau memang laut lebih luas daripada darat. Kalau dipersentasikan yang 32 itu sama dengan 71%. Itu seolah jadi yang tertulis adalah materi yang tersirat gitu ya, alam gitu ya. Jadi mungkin bahasa alam, bahasa tertulis. Jadi Allah Maha Kuasa, Maha Sempurna, tanpa dari yang tertulis maupun yang tersirat itu adalah saling mendukung gitu, saling mendukung. Jadi lautan 71,11%, kemudian daratan 28,20%. Jadi kalau hitungan saintifiknya adalah maaf nih. Jadi kalau hitungan saintifiknya memang selalu luas lautan lebih daripada luas daratan. Di sini 71,11 dibanding 28,88%. Nah ini ilustrasinya tampak di sini bahwa ini kondisi sekarang ya, artinya yang biru muda ini adalah laut. Mungkin tampak sekali secara sekilas saja kalau lautnya lebih luas, dengan yang putih daratan dan benua. Kemudian yang biru tua ini adalah yang tertutup oleh es. Jadi tutup oleh es ini terluas adalah di kutub selatan, ini kayak ditarik itu muka bumi ya. Jadi di kutub selatan, kemudian yang di kutub utara, kemudian juga ada di Malaya dan di selatan Amerika Selatan. Ini adalah kondisi 70% kondisi sekarang. Pada saat surut dulu kalau di sebelah kiri bawah dulu di bagian barat Indonesia itu Kalimantan, Jawa, Sumatera itu jadi satu, jadi daratan. Itu tadi kami jelaskan bahwa pilot pernah minus 120, padahal kan kedalaman Laut Jawa kan paling 100 meteran. Jadi jadi satu. Dan kondisi sekarang jadi tidak terpisah-pisah. Tapi karena terpisah ini tetap ini laut dangkal gitu. Laut dangkal yang kalau dari segi kualitas kapal dia emang ini kan jalur padat nih, Selat Malaka segala macam ini kan kapal-kapal dari Jepang segala macam ini memang kita strategis sekali Indonesia istilahnya gitu. Nah pada saat laut
menjadi satu, menjadi daratan, yaitu kita kenal juga sebagai apa, Sundaland, jadi daratan Sunda. Itu terbentuk sungai-sungai purba yang kalau di sekitar antara Kalimantan dan Sumatera ini merupakan sungai yang sebenarnya sungai Sunda Utara gitu. Jadi dia mengalir ke Laut Cina Selatan. Dan juga di sini nggak digambarkan di antara Kalimantan dan Jawa, di sini ada sungai yang mengalir ke arah Selat Malaka gitu. Jadi kesimpulan kami ini sungai-sungai purba ini sebenarnya, jadi gini Pak, kalau Bapak Ibu, kalau sungai itu kan dia harusnya kuat Pak ya. Jadi itu berpotensi mengumpulkan deposit seperti timah, emas, karena dia timah itu bukan berat, dia akan berkumpul pada sungai-sungai purba atau kolesional. Nah itu penelitian kami di barat Kalimantan itu di sekitar Singkawang itu ternyata sungai-sungai purba tersebut merupakan kelanjutan dari darat, sedangkan di darat sendiri banyak dilakukan penambangan emas aluvial atau emas sekunder oleh penduduk setempat. Jadi memang di lautnya potensi memang kita belum membuat dia sih, tapi saya yakin kalau kita ngebor di lautnya sekitar Singkawang itu akan kita dapati emas. Nah ini di sebelah kiri bawah ke kanan bawah ini bentuk sungai purba yang hasil pemetaan kita menggunakan seismik. Jadi kalau di laut kita mengetahui dasar dan ke bawahnya kita perlu menggunakan alat yang namanya alat fisika berupa seismik. Jadi seismik itu menggunakan energi akustik. Akustik itu nanti ditransmisikan oleh dasar laut, dipantulkan kembali, nanti ditampilkan dalam bentuk rekaman adalah demikian. Ini visualisasinya mendekati kondisi sebetulnya di dasar laut. Jadi dengan teknologi ini kita banyak bisa mengungkap yang mungkin kalau secara visual tidak terlihat, tapi dengan adanya alat-alat yang bisa menembus permukaan bumi dan dasar laut dan ke bawahnya, kita bisa mengetahui apa sih di sana kan. Nah ini jadi kita sedikit cerita masalah, kalau di geologi ada istilah plate tektonik atau tektonik lempeng. Jadi tadi menjelaskan di muka bahwa sebenarnya kan teror ini sebenarnya kan nothing gitu ya, artinya kita sebagai umat Islam kita udah yakin bahwa Allah tuh udah memberitahu dulu gitu. Cuman pada waktu Rasulullah diutus kan teknologi belum terlalu maju. Nah itu perlu 14 abad gitu baru kita tahu teori ini. Jadi sebenarnya kalau tadi diuraikan bahwa permukaan bumi sendiri adalah terdiri dari berbagai lempeng, baik samudra maupun benua. Jadi seperti Indonesia sendiri kan dia merupakan extension atau perluasan dari lempeng Eurasia. Jadi daratan Asia dan Eropa sebenarnya jadi satu, kemudian sampai juga Indonesia melalui tadi Sundaland. Kemudian dari selatan sendiri dia ada lempeng atau kerak Australia. Nah ini ada kecenderungan, jadi mereka kan saling gerak, bapak-bapak ibu. Kalau yang selatan tuh kayak lempeng Australia ini sebenarnya dia lempeng mix gitu antara samudra, dia agak jadi satu juga antara lempeng samudra dan lempeng benua, itu gerak ke utara. Sedangkan si lempeng Eurasia termasuk Indonesia bagian itu cenderung bergerak ke selatan. Nah pertemuan antara dua lempeng ini yang istilahnya kalau orang geologi bilang itu merupakan tempat kita dapat sumber daya energi dan mineral, kemudian kita dapatkan juga kebencanaan baik gempa bumi, tsunami, longsor, itu ikutan dari pola-pola pertemuan antara dua lempeng itu bapak-bapak itu. Jadi sebenarnya ini hal-hal ini baru kita tahu belakangan. Padahal Rasulullah sendiri kan 14 abad. Jadi memang diperlukan pengetahuan dan teknologi yang sangat maju untuk dapat mengungkap hasil apa yang terkandung dalam Al-Quran. Nah ini sini diilustrasikan bahwa di antara Amerika Selatan dengan Afrika ini kalau dihubungkan ini sebenarnya bentuknya mirip. Ini ternyata ini sebenarnya dulu tadi jadi satu, tapi karena ada aktivitas di tengah samudra, yaitu mungkin kita lihat bawahnya diilustrasikan bahwa dengan munculnya magma permukaan ini lama-lama terpisah dengan waktu yang sekian juta tahun. Jadi kalau di istilahnya di tempat keluarnya magma itu umurnya 0, tapi makin menjauh dari tengah ini itu makin tua si umur kerak. Di sini tentu saja kerak samudra ya. Nah ini telah
bisa kita buktikan bahwa fauna yang kita dapatkan fosilnya di Amerika Selatan itu dengan di Afrika itu sama. Jadi memang secara teoritis memang ini dulu tadinya satu. Jadi kita dari lihat bentuk ininya, kemudian kita ada lihat perkembangan gunung api ini sebenarnya dari gunung api balot semua nih Bapak dan Ibu. Itu benar-benar terpisah gitu. Ini kurang lebih sama, jadi ilustrasinya adalah demikian, ini adalah secara 3 dimensi. Nah ini dulunya tuh sebenarnya di dunia ini dulu semua darah menjadi satu, itu kita setelah ada pengair, kemudian kita percaya menjadi seperti yang sekarang ini. Nah ini sebenarnya tektonik itu atau tektonik itu sebenarnya kalau kita bilang di geologi itu adalah grand theory. Jadi dia merangkum semua baik sumber daya kebencanaan maupun bentuk tentang alam atau bentuk permukaan bumi itu sendiri. Itu luar biasa sekali kan, artinya kita baru tahu sekarang setelah sains dan teknologi begitu majunya gitu. Padahal Rasulullah sendiri kan artinya memang kita yakin kalau memang itu ayat nggak mungkin Rasulullah kan yang menyampaikan saja kepada kita bahwa dan ibu. Sebenarnya beliau yang menyampaikan, tapi mungkin nggak beliau karena memang teknologi waktu itu belum terlalu maju, jadi baru kita sekarang yang bisa mengungkapkan akan kebenaran akan tadi surat An-Naml ayat 88. Jadi dengan teori ini kita bisa mengetahui bahwa mineral, energi, air itu adanya di mana. Itu dari segi sumber daya. Kemudian juga secara kebencanaan. Nah kebencanaan ini kita akan tahu kok gempa bumi kayak terpolak gitu ya. Di suatu tempat tertentu, kemudian gunung api juga terpolak. Ini landslide atau longsoran sekarang karena musim hujan tinggi ya, curah tinggi itu juga sebenarnya terpolak. Dia nggak akan mungkin kalau misalnya kita di Jawa ini di utara Jawa, nggak mungkin karena daerah datar ya. Tapi justru daerah kalau di Jawa itu selatan, di Sumatera di bagian sisi barat. Itu karena memang dia si gunung api ini kan sebenarnya aktivitas dari gunung api, gerakan gunung api yang Indonesia kan masuk dalam Ring of Fire Pacific ya. Itu mengeluarkan material di samping lava juga yang loose, juga artinya mudah sekali kalau kasih beban hujan itu akan longsor gitu. Dan ini bahayanya kan kalau kita bangun rumah dekat situ kan gitu. Tapi kalau data sebenarnya dari kita sendiri sudah memetakan daerah ini, cuma mungkin sosialisasinya kurang, jadi tidak masyarakat semua paham, terutama daerah-daerah yang rawan longsor itu. Ini sebenarnya kan longsor ikutan dari gunung api mengeluarkan material yang sangat istilahnya urai gitu. Jadi kasih air hujan yang minimal curah hujan 4 jam aja udah bisa menjadi beban longsor. Apalagi dengan sekarang kemunduran di mana-mana ya, artinya kan itu lokal akan lebih lagi gitu, menyebabkan longsor. Tsunami nggak sama, tsunami kan polanya nggak sama, dia akan mengikuti daerah-daerah tertentu yang kayak model yang di Aceh itu kan 2004 ya. Itu kan kenapa dia di situ gitu. Dan itu luar biasa, itu kan mega tsunami, luar biasa sekali gitu. Emang kalau dari secara geologi itu ada teorinya ya, teorinya hubungan dengan ya, jadi kita uraikan. Kemudian bentuk-bentuk permukaan bumi sendiri, nah itu juga oleh teori itu. Jadi kenapa ini contoh sederhana aja, kenapa di Laut Jawa di selatan banyak gunung, di utara ini. Nah, itu akibat interaksi antara lempeng samudra dengan lempeng benua. Itu akan selalu polanya gitu. Jadi lempeng samudra itu dia derajatnya lebih rendah daripada lempeng benua, dia akan lesu di bawahnya. Nah, di bawahnya dia kan masuk ke dalam tuh dia leleh kena mantel yang magma yang sangat encer itu, dia akan munculnya itu tertentu juga. Itu di daerah gunung api. Nah gunung api itu yang mengeluarkan material. Jadi polanya udah ketahuan gitu. Artinya baik dari segi sumber daya, kemudian kebencanaan maupun bentuk dari permukaan bumi itu sendiri ketahuan dari teori yang kita kembangkan oleh ahli geologi yang teknologi sudah maju, pengetahuan sudah maju. Rasulullah hanya membukakan 14 atau apa bilang ya. Nah ini kalau secara visualisasinya kalau kita kerak gitu ya dari misalnya di antara Muhammad ini adalah dari gunung api ya. Jadi gunung api kemudian ke arah samudra. Nah ini di sini ada pertemuan antara kerak benua dengan kerak samudra. Nah ini sini bahaya-bahaya geologi itu banyak terjadi, termasuk gempa
tsunami sama sini ini. Nah ini yang Aceh itu adalah ini nih interaksi. Jadi makanya dibilang mega tsunami karena memang dia itu dalam sejarah jarang sekali kalau gempa itu kan kenaikan satu itu 10 kali dari sebelumnya. Kalau tadi kan 9, sekian ya, itu 10 kali dari yang 8, sekian gitu. Jadi luar biasa mega itu karena dia melibatkan lempeng benua dengan lempeng samudra. Itu istilahnya mega tsunami. Dan ini kita harus waspada karena di sepanjang barat Sumatera, selatan Jawa, terus itu kondisi geologinya tuh interaksi antara lempeng samudra dengan lempeng benua itu. Jadi kita mau, terutama daerah kita yang hidup di wilayah-wilayah yang potensi gitu ya, di Sumatera di barat, di Jawa di selatan, kita juga pernah terekam kan kalau di Pangandaran itu tsunami kan, di utara nggak ada Pak, karena geologi nggak tahu nggak akan mungkin ada tsunami itu. Tapi nggak tahu dari segi efek ini ya, karena dulu waktu letusan Krakatau tahun 3 itu kan kalau Krakatau kan di Selat Sunda kan terbatas. Dan sedangkan kalau laut diganggu itu kan ada yang mana-mana tuh. Itu refraksinya bisa mungkin. Tapi itu kan bukan tsunami karena kegempaan, tapi itu gunung api yang meletus sangat luar biasa. Krakatau sendiri pernah diteliti sama orang Belanda, dulu gunung tidak aktif Pak, tapi begitu meletus luar biasa. Jadi kalau kita ngeliat gunung tidak aktif, kita harus hati-hati karena dia mengumpulkan energi di bawahnya. Begitu dikeluarkan luar biasa kan. Dulu Pak korbannya kayak 30.000 orang. Zaman segitu loh Pak, 1883 itu kan penduduk dari Selat Sunda kan belum banyak, tapi karena peristiwanya jadi di selat terbatas, jadi si pergerakan airnya terbatas, imbas kemana-mana gitu. Terus kayak kemarin, nah ini juga ada yang lucu, jadi ada semacam silent tsunami kayak yang di Selat Sunda tahun 2012 Desember ya. Saya ingat pokoknya itu weekend orang lagi happy situ, kemudian datang tsunami. Orang nggak ada gejala apa-apa gitu, tapi hasil penelitian kami ternyata si Krakatau itu, anak Krakatau, dia letusannya terus kena hujan. Nah hujan turun ke laut. Nah itu ya yang membawa, jadi mengganggu kolam air lautnya jadi kemana-mana gitu. Maksud orang kan korban main itu banyak juga, ada 1.000 lebih ya masalah yang waktu tahun 2018 itu. Nah ini kalau kita kembali ke sini jadi dengan pola yang demikian ini kita sudah semacam menjonasi sumber-sumber daya mineral baik di darat maupun di laut gitu. Nah ini kalau komposisi bumi dan kerak bumi, jadi kalau oksigen memang dibutuhkan oleh manusia, bapak dan ibu. Kalau di secara kebumian itu oksigen itu 30%, tapi yang di permukaan bumi itu 46,6% ini cukup untuk menyokong kehidupan manusia karena kita perlu oksigen gitu. Masuk ini juga silika. Kalau di secara total kebumian itu adalah 15%, kemudian kalau di kerak bumi 27,7%, kemudian juga yang lainnya. Nah ini jadi sebenarnya di laut itu adalah sumber energi dan mineral. Kalau di laut itu ada istilahnya energi yang dari gelombang dan dari arus. Jadi kalau dari gelombang sendiri kita dengan memasang turbin itu bisa menjadi pembangkit listrik. Kemudian juga dari segi mineralnya sendiri kan gunung api barat sebenarnya bahan mineral bahwa dan itu masa adalah emas. Tapi juga jangan salah karena selama ini kan kita banyak lalu lintas kapal asing dari zaman penjajahan dulu, itu ada juga kapal-kapal yang sifatnya membawa harta karun itu sudah kita ungkap, sudah kita petakan. Jadi kapal-kapal tenggelam zaman Belanda itu di mana aja tersisir. Itu terus ternyata ada juga emas yang didapat dari situ. Nah ini karena memang kondisi laut kita itu adalah tertutup air laut, jadi kita memang perlu kapal riset. Di kantor kami ada kapal riset ya, kantor di Cirebon. Jadi kapal ini khusus untuk perairan laut dalam. Sebelum ini kita punya 2 kapal, jadi ini yang terakhir Gemari 3, kita ada Gemari 1, Gemari 2. Silakan Bapak kalau minat mengunjungi kapal dari Bapak, saya siap menfasilitasi untuk kita enjoy lah gitu ya, harapan sama warga gitu. Nanti saya bisa ibu mungkin nanti ya kami fasilitasi loh. Jadi kita punya kapal kembangan kita yang kita gunakan sekarang di Gemari 3 untuk laut dalam. Jadi ini operasinya banyak di Indonesia Timur, kemudian di selatan Jawa Sumatera. Jadi kita punya kapal itu.
Jadi silakan ini terbuka, ini sudah banyak dikunjungi oleh dari berbagai kalangan, jadi kita bisa mengakses ke sana. Gitu. Kemudian untuk karena kondisi lautnya adalah menutupi objek-objek yang akan kita teliti, jadi kita untuk mengambil contohnya kita menggunakan peralatan sampling sampel dasar laut. Di sini ada namanya nih gravity core atau pengintip jatuh bebas, jadi kita jatuhkan bebas itu sekarang ini, dan penetrasi sedimennya tersimpan dalam tabungnya ini, kita ambil, kita analisa dia. Ini jenis-jenisnya ada yang bersifat bentuknya kayak bookstore, dan ada yang ini bagian-bagiannya gitu. Jadi dia bisa gravitasi makin dalam itu tergantung dari beratnya ini. Jadi kita pernah gunakan setengah ton sampai 1 ton, jadi makin berat dia makin kuat penetrasinya ke dalam. Jadi makin panjang ini sedimen tidak apa-apa. Kadang-kadang kita menggunakan robot Pak, jadi robot itu kan dilengkapi video, jadi kita bisa lebih visualisasinya lebih jelas gitu. Kan sebenarnya kalau di dasar kan tidak rata aja, tapi ada ya tadi dijelaskan ada yang bingung apa. Jadi dengan robot ini dengan alat pengambilan contoh ini kita bisa lebih jelas melihat sebenarnya kondisi bawah itu gimana sih. Nah ini juga ini ilustrasinya adalah penambangan timah di laut yang hasil dari penelitian geologi kelautan. Jadi sebenarnya kalau timah itu dia banyak diambil dari ini yang sekunder ya, jadi yang sudah transported dari darat. Kalau kita ambil yang primer itu sangat mahal sekali Pak, kita perlu didinamit dulu, kemudian dinamit kan masih besar-besar, bongkar-bongkar, dihancurkan dulu sampai ukuran tertentu, kemudian kita ekstraksi si kandungan timahnya. Terus di laut tinggal dikeruk aja, dikeruk. Di sini diinstruksikan kalau setelah dikeruk dia diorang di kapal, si timahnya karena dia mineral berat, jadi dia ngumpul di bagian bawah, dan si alat pemproses itu, kemudian si material yang tidak pakai kita kembalikan ke laut. Jadi sebenarnya ini ini kalau istilahnya pengaman laut ini kalau mungkin Pak Prof Asep sangat sensitif terhadap lingkungan Prof gitu, artinya kan kita betul-betul kaji betul gitu supaya dampaknya minimal sekali terhadap kita. Kalau di SDM itu terbiasa namanya kan kita kementerian ini Pak, Kementerian Eksplorasi, artinya itu konflik terus gitu, masih terakhir minerba itu pusing juga kadang-kadang saya udah melatih itu paling kenceng gitu. Wah ya kita mau karena emang kita kan istilahnya kan kita tidak mewariskan tanah air kita kan buat anak cucu ya, bukan kita habiskan sekarang kan gitu. Tapi yang harus betul-betul istilahnya harmonisasi antara pelaku kemudian regulator dan kita sebagai regulator dan masyarakat, terutama masyarakat kita area tambang itu sendiri. Jadi emang istilahnya kalau SDM sih Kementerian Eksplorasi gitu artinya kemudian ngambil ya, tapi kita sekarang dengan yang istilahnya sustainable ya, berkelanjutan, kita harus betul-betul aman gitu secara lingkungan gitu. Nah ini yang menarik sekali, kenapa laut di luar darat. Hasil kajian bahwa ternyata kehidupan di bumi ini bisa berkembang karena adanya laut yang lebih luas dari daratan. Kenapa? Karena 3 meter ke atas permukaan laut menyerap lebih banyak panas dibanding seluruh lapisan atmosfer bumi. Jadi memang Allah menciptakan itu udah ideal banget bumi kita ini, kita bisa hidup. Karena memang beberapa laut luas daripada darat, kemudian ternyata dia menyupport kehidupan di bumi. Dan penyerapan sinar matahari oleh permukaan laut tersebut, jadi permukaan bumi tidak akan menjadi terlalu tinggi. Artinya memang ideal sekali di huni. Ini efek dari tadi yang perairan menutupi sekitar 71% dari luas permukaan bumi. Dan aktivitas yang dibilang tektonik itu tidak cukup waktu. Jadi umur bumi yang 4 miliar ini tidak cukup waktu untuk menjadikan semua bumi itu daratan, nggak mungkin. Jadi ini kalau 4 miliar ini kalau hitungan 1-12 jam mungkin kita ada seperti berapa gitu ya. Pas waktu ini cuma berapa, mungkin kalau hitung dalam skala waktu yang 4 miliar itu kan berapa menit gitu. Kita ini udah dekat ini gitu, kita mungkin malah ada siapa. Nah ini sedikit saya aturan berbicara tentang laut. Jadi memang sebenarnya laut sudah banyak dibahas di Al-Quran sendiri. Ini salah satunya adalah surat An-Nahl, surat 16 ayat 14. Artinya, dan dialah Allah yang menentukan lautan untukmu agar kamu dapat makan daripadanya daging yang segar, dan kamu melakukan dari lautan perhiasan yang kamu pakai. Kamu melihat bahtera berlayar padanya supaya kamu mencari keuntungan dari karenanya supaya kamu bersyukur.
Nah, ini memang misalnya daging non kolesterol adalah daging ikan dari laut ya. Artinya kan itu sumber daya tidak melimpah. Saking melimpahnya ikan di laut itu sampai negara-negara tetangga itu iri lihat kita gitu. Curi aja kan gitu. Zaman Bu Susi mah di tenggelamkan kapal sekarang menterinya malah ketangkep KPK lagi. Gitu. Yang mudah-mudahan saya nggak tahu nih mudah-mudahan yang sekarang karena kebijakan beliau jadi kapal tenggelamin aja lah gitu. Namanya kan ini kan warisan cucu kita, bisa curi orang lain kita diam aja kan gitu. Dan itu juga kita bisa dapatkan mutiara itu hiasan tetap mahal itu. Ini buat binatang sendiri prosesnya menyakitkan dia. Sebenarnya dia mutiara kan berkembang karena dia ada material lain masuk ke bagian tubuhnya terus dilingkupi oleh semacam cairan untuk mutiara. Kalau buat makhluknya sendiri kerang ini proses menyakitkan, tapi buat kita kan wah ini ibu-ibu udah tambah cantik misalnya kan kalau nggak boleh gini mutiara. Jadi emang alam ini menyediakan untuk manusia itu betul-betul Allah luar biasa sekali. Artinya makhluk lain itu nggak bisa menyakitkan, tapi kita tinggal menikmati. Ini pastinya bisa puluhan tahun. Dan sekarang Jepang udah mengembangkan yang artifisial jadi si karang itu suntik-suntik supaya dia secara alami menutupi itu. Itu kan menyakitkan binatang juga sebenarnya gitu. Tapi buat manusia itu adalah seperti ini. Dan di Al-Maidah ayat 9 diarahkan bagimu binatang bulan laut dan makanan serasa dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Dan diharapkan atasmu menangkap binatang bulan darat bersama kamu dalam ihram. Dan bertawalah pada Allah yang padanya kamu kumpulkan. Ini aja binatang di laut itu kecuali kalau kita udah mau umroh atau haji kita pakai ihram itu kita nggak boleh nangkap binatang darat, tapi di laut masih boleh. Artinya kan Allah mau tahu keinginan kita ya. Kita kan sebenarnya daging itu, apalagi saya kan orang awak gitu. Tapi kan senang masakan yang daging itu memang lezat sekali gitu. Tapi Allah menjadikan kamu tuh bagus makan ikan gitu. Pada saat kamu ibadah aja boleh makan ikan, nah ikan boleh. Nah ini di An-Nur 124 ayat 40 atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam yang diikuti oleh ombak, yang di atasnya ombak pula, di atasnya lagi awan gelap gulita yang tinggi bertindih apabila dia mengeluarkan tangannya, tidaklah dia dapat melihatnya, dan barang siapa yang tidak diberi cahaya petunjuk oleh Allah, tiadalah dia mempunyai cahaya sedikit pun. Ini perbandingan luar biasa antara orang yang tidak mendapat bimbingan Allah sama orang yang terbimbing. Jadi diibaratkan seperti laut itu kan kalau penetrasi matahari paling maksimal 200 meter itu udah di bawah itu gelap dan dingin gitu. Nah itu luar biasa sekali. Jadi memang Quran selalu menggambarkan sesuatu dengan tepat sekali. Artinya orang yang tidak terbimbing itu akan seperti laut, di atasnya laut yang dalam, terus di atasnya ada awan gelap, tangan dia keluar nggak kelihatan. Jadi memang alhamdulillah mudah-mudahan kita termasuk dari Nabi Muhammad SAW ya, insya Allah akan ahli surga semua. Amin. Nah ini juga di laut itu atur ayat 5 surah 52 ayat 6, dan laut yang dalam tanahnya ada api. Coba zaman Rasulullah bingung laut kan air, tapi kok di dalamnya ada api gitu. Nah ini ternyata api ini adalah gunung api bawah laut dan ibu. Dan karena ada gunung api bawah laut, jadi laut seolah seperti dipanaskan. Ini hadis Rasulullah SAW sendiri menyatakan bahwa tidak akan ada yang namanya lautan kecuali orang yang haji zaman segitu ya Pak ya. Artinya kan sekarang ada pesawat, kalau dulu kan ya kemana-mana paling kalau darat ya ada tentara gitu, sekarang ada kapal gitu. Jadi tidak akan ada orang yang mengarungi lautan kecuali orang yang berhaji, berumrah, dan atau orang yang berjuang di jalan Allah. Sungguhnya di bawah lautan terdapat api, dan di bawah api terdapat lautan. Ini menarik juga gitu. Jadi Rasulullah itu visioner sekali. Jadi di lautan ada api, terus di bawah api ada lautan. Ini maksudnya apa gitu? Ternyata lautan ini adalah dia mama. Jadi ini sumbernya api di dasar laut itu artinya mama. Tadi kalau kita kembali sedikit ke depan tadi, kan itu mangkal itu adalah mama itu. Kebetulan sekitar 1000 km. Nah itu lautan juga. Tapi beda dengan lautan air ya. Tapi ini lautan batu yang leleh gitu Pak. Jadi bisa kebayang nanti. Gila ya kalau kita nanti di akhirat itu kan kita jangan salah gitu. Itu aja kan di dunia digambarkan itu mangkal itu, bayangkan itu batuan ya. Itu kan berarti kalau ini di atas 1000 derajat itu kita yang berapa derajatnya kalau kita lagi
ibadah ke Mekah aja 50 derajat kita udah teriak-teriak panasan gitu kan, kita harus hati-hati segala macam pakai tutup kepala gitu. Ini coba di bawah api ada lautan. Ya, Mas Suci Allah yang segala gimana. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kurangan.